بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذا المساء المبارك، في يوم مبارك، نستطيع أن نلتقي مرة أخرى ونستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مباحث الإعراب، وكنا تكلمنا عن علامات الإعراب. قرأنا أن علامات الإعراب الأصلية هي ضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجازم. هذه هي علامة الإعراب الأصلية. Ini adalah tanda i'rab utama, tanda i'rab asli, berupa harokat, dhammah sebagai tanda rafa, fathah sebagai tanda nasab, kasrah sebagai tanda jar, dan sukun sebagai tanda jazm. لكن قرأنا أيضا في الصفحة بعدها أن علامات الإعراب تنقسم إلى قسمين. Bahwasanya tanda i'rab itu secara umum terbagi menjadi dua ternyata. Bijanibi alamah asliyah, selain ada alamah asliyah, tanda i'rab utama, tanda i'rab asli, fahunaka alamah far'iyah. Maka di sana juga ada tanda i'rab far'i, cabang atau pengganti. Nah, jadi suatu kata selama bisa menggunakan alamah asliyah berupa harokat tadi, maka harus menggunakan alamah asliyah. Namun, suatu kata terkadang karena beberapa sebab tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan alamah asliyah, maka harus menggunakan alamah far'iyah sebagai tanda i'rab. Gitu ya, Bu ya. Namun, sebelum kita membahas alamah far'iyah itu apa saja dan terdapat pada kata apa saja, ternyata alamah asliyah sendiri juga terbagi menjadi dua. Alamah asliyah dan qasmu ila qismaini. Terbagi menjadi dua itu apa saja? Ada alamah asliyah yang zahirah dan ada juga yang muqaddarah. Zahirah maksudnya zahirah itu adalah nampak, ditulis dan dilafazkan, wujudnya ada, kelihatan. Dan ini kondisi asal. Nah, kondisi asal. Jadi kondisi asal itu eh, jadi selama suatu kata bisa menggunakan alamah asliyah, maka menggunakan alamah asliyah. Dan aslinya tanda i'rab asliyah itu terlihat wujudnya, ditulis dan dilafazkan. Nah, namun terkadang karena beberapa sebab alamah asliyah itu bisa muqaddarah. Aslinya, alamah asliyah itu muqaddarah maksudnya apa? Sebenarnya ada tandanya, tapi tidak kelihatan. Tanda i'rabnya tidak kelihatan wujudnya. Sebenarnya ada. Itulah disebut muqaddar. Muqaddar itu tidak kelihatan. Nah, jadi tidak ditulis dan tidak dilafazkan, meskipun sebenarnya ada. Kalau sebab-sebabnya, ada tiga sebabnya. Ada tiga penyebab yang menyebabkan suatu tanda i'rab itu jadi muqaddarah, tidak kelihatan. Nanti akan kita bahas sebab-sebabnya apa, tapi kita bahas terlebih dahulu terdapat pada kata apa saja tanda i'rab asliyah yang muqaddarah. Maka di sana kita sebutkan di sana ada lima, tiganya yang tiga itu merupakan ism dan
Sisa duanya merupakan fi'il mudhari. Terdapat pada kata apa saja? Yang pertama kemarin sudah kita bahas, alismul mudhafu ila ya'il mutakallim. Ism yang mudhaf kepada ya mutakallim. Jadi rangkaian idhofah itu kan ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih itu berupa ya'ul mutakallim, dhamir, maksudnya ya mutakallim itu kan dhamir yang perubahan dari ana. Nah, di sana ada contoh sodiqi, kitabi, baiti, dan seterusnya. Kemarin kita sebutkan dan kita jelaskan setiap kata yang bersambung dengan ya mutakalim pasti akhirannya kasroh. Jadi huruf sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Nah, seperti contoh-contoh ini tadi. Sodiqi, aslinya sodiqun. Disambung dengan ya mutakalim jadi sodiqi. Kitabun, jadi kitabi. Baitun, jadi baiti. Setiap yang bersambung dengan ya mutakalim pasti akhirannya jadi kasroh. Kasroh di situ merupakan harokatul munasabah istilahnya. Atau harokat penyelarasan bunyi. Supaya selaras bunyinya dengan ya mutakalim. Karena ya mutakalim itu ya bertanda sukun. Harokat yang paling selaras dengan ya sukun adalah kasroh. Nah, makanya itu selalu sebelum ya mutakalim itu selalu kasroh. Karena supaya selaras bunyinya. Kalau seandainya dipaksakan menggunakan dhammah atau fathah kan bunyinya jadi aneh. Sobi kui atau sobi koi. Nah, jadi aneh. Maka selalu sebelum ya mutakalim itu selalu kasroh. Kasroh itu merupakan harokatul munasabah. Harokat penyelarasan bunyi. Itu bukan harokat sebenarnya. Tapi hanya untuk menyelaraskan bunyi saja. Maksudnya bukan harokat sebenarnya bagaimana? Naam, itu bukan harokat sebenarnya. Karena huruf terakhir itu selalu sebagai tempatnya tanda i'rab, ya kan Ibu ya? Huruf terakhir itu selalu sebagai tempatnya tanda i'rab. Nah, maka seharusnya huruf terakhir itu bisa bertanda dhammah, fathah atau kasroh. Ya atau ya? Halo, Muhammad, Mbak Hani, Iya Bu. Ustadz, betul Ah, Ustadz. Bu. Jadi. Wow. Malam hal jamian. Tapi karena huruf terakhirnya selalu kasroh seperti itu, sudah ditempati harokatul munasabah tadi, maka tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Karena tidak mungkin satu huruf diharokati dengan dua harokat. Maka tanda i'rabnya tidak punya tempat karena sudah ditempati harokatul munasabah tadi, maka tanda i'rabnya tidak punya tempat lagi. Akhirnya tanda i'rabnya muqaddarah, tidak kelihatan. Maka kalau misalkan marfu, maka tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kalau mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kalau majrur, tanda jarnya juga kasroh muqaddarah. Karena kasroh yang ada di situ bukan tanda i'rab, tapi harokatul munasabah. Begitu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Ini yang kita bahas di pertemuan sebelum. Hal ini soal qabla an nastamir. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan Umar? Lama Ustadz. Nama jadi. Nantaqil ila al-kalimah ba'dah. Kata berikutnya yang menggunakan alamah muqaddarah, yaitu alismul maqsur. Masih ingat Umar sekalian, alismul maqsur itu yang bagaimana? Alismul maqsur itu pernah kita baca dan pelajari di semester 1 dulu. Kalau Umar masih ingat insya Allah, kalau nggak salah di sekitar bab 7. Kalau tidak. Baik. Alismul maqsur itu adalah isim yang diakhiri alif. Lift ya. Alismul maksur itu adalah isim yang diakhiri alif. Mau Mem- bagaimanapun bentuk alifnya, baik alif maksurah maupun alif mamdudah, itu isim maksur namanya. Yang penting diakhiri alif saja. Mau alifnya maksurah atau mamdudah, maka tetap dikategorikan sebagai isim maksur. Gitu Ibu ya. Betul.
Iya. Jayid. Alismul maksur, karena huruf terakhirnya adalah huruf alif, dan kita tahu tadi bahwasanya tanda i'rab itu pada huruf terakhir, ya kan Ibu nggak? Tanda i'rab itu pada huruf terakhir, dan huruf terakhirnya huruf alif. Huruf alif itu tidak bisa diharokati. Karena huruf alif itu tidak bisa diharokati, maka tanda i'rabnya muqaddar. Karena huruf terakhirnya tidak bisa diharokati, maka tanda i'rabnya jadinya muqaddar, tidak nampak, tidak kelihatan. Sebenarnya ada, tapi tidak bisa dipaksakan. Namanya alif, sampai kapanpun tidak bisa diharokati. Yang bisa diharokati adalah hamzah, ya kan Ibu? Misalkan nama hamzah. Ha. Kalau misalkan, naam, kita paham sekarang, kalau kata yang diakhiri alif, isem yang diakhiri alif, maka tidak bisa diharokati akhirannya, maka tanda i'rabnya muqaddar. Kalau secara i'rab, sebabnya apa? Istilahnya. Istilahnya adalah at-ta'adzur. At-ta'adzur. Ta'adzur itu kayak uzur. Karena uzur. Uzurnya apa? Karena memang tidak bisa diharokati huruf terakhir. Gitu ya, Bu ya? Subhanallah. Insya Allah mudah Ibu ya. Ya Ustaz. Jadi, berikutnya. Insya Allah mudah semua. Berikutnya, al-kalimah as-salifah. Kata yang ketiga yang menggunakan alamah muqaddarah. Tanda i'rab yang muqaddar. Tidak nampak. Tidak kelihatan. Apa itu? Al-ismul manqus. Al-ismul manqus. Al-ismul manqus itu yang bagaimana? Kita pernah Ya, mempelajari al-ismul manqus itu di awal-awal semester 3. Dulu kita menggunakan contoh ghalin, qadin, al-qadi. Gitu ya, Bu ya? Berarti al-ismul manqus itu yang bagaimana? Mungkin sudah ingat teman sekalian. Al-ismul ya, manqus itu adalah na'am ya, sahih tarik. yang diakhiri ya, sedangkan huruf sebelumnya bertanda kasroh. Ism yang diakhiri huruf ya dan huruf sebelumnya bertanda kasroh disebut alismul manqus. Manqus pakai qaf dan sod. Manqus. Contohnya di sana ada al-qadi atau al-jani, al-muhami, al apa lagi? Al-muhami. Baik, kurang lebih seperti itu. Beberapa ism manqus, yaitu ism yang diakhiri ya sedangkan huruf sebelumnya kasroh. Ya-nya ya sukun Ibu ya. Kalau sebenarnya bukan ya sukun juga, tapi gini. Ya-nya ini sebenarnya bisa diharokati sebenarnya Ibu sekalian. Ya itu kan bisa diharokati, tidak seperti alif ya atau ya. Iya Ustaz. Nah, ya itu bisa diharokati, tidak seperti alif. Kalau alif yang nomor dua tadi diakhiri alif, ya, alif memang tidak bisa diharokati. Mudah lah. Tapi ini yang ketiga ini, ism manqus itu diakhiri ya. Ya itu kan bisa diharokati. Kenapa kok tanda i'rabnya muqaddar? Karena siqal. Jadi sebabnya karena apa? Sebabnya karena siqal, karena berat diucapkan di lisannya Berat orang ya. Arab. Nah, karena berat Arab ya. diucapkan di lisannya orang Arab. Ah, misalnya sebelum apa? Huruf sebelumnya kan kasroh tadi. Al-qadi. Seandainya dipaksakan kita Aduh. harokat dhammah misalkan marfu. Kalau kemudian saat marfu kita tandai dhammah dan dhammahnya kita paksakan dhahirah seperti itu, maka jadi al-qadiyyu. Setelah kasroh kemudian dhammah itu cukup berat di lisannya orang Arab. Al-qadiyyu. Setelah membuka ke bawah, nah, kesanjung ke bawah, kemudian harus dikerucutkan dhammah. Itu berat di lisannya orang Arab. Alhamdulillah kita di orang Indonesia santai-santai aja. Nah, demikian juga kalau misalkan saat majrur. Saat majrur, kita tandai, seandainya kita tandai kasroh.
kita paksakan gitu, menggunakan kasroh dhahirah. Maka jadi al-qadiyyi misalnya. Al-qadiyyi. Setelah kasroh, kemudian kasroh lagi, itu juga berat di lisannya orang Arab. Al-qadiyyi. Al-qadiyyi. Nah, itu berat di lisannya orang Arab. Maka dalam dua kondisi itu tadi, dalam kondisi rofa dan dalam kondisi jar, karena berat di lisannya orang Arab, maka tanda i'rabnya muqaddarah. Saat marfu, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Saat majrur, maka tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Bagaimana saat mansub? Saat mansub, tandanya fathah dhahirah. Saat mansub, tandanya fathah dhahirah, bukan muqaddarah. Tetap kita tandai fathah. Al-qadiyah. Demikian. Uh, Ra'aitu al-qadiyah. Misalkan seperti itu. Kenapa? Kok berbeda sendiri fathah? Tidak sama seperti dhammah. Kalau dhammah tadi muqaddarah. Kalau kasrah muqaddarah. Kenapa kalau fathah itu kok zahirah sendiri? Naam. Karena fathah itu merupakan harokat paling ringan. Karena fathah itu merupakan harokat paling Paling ringan ringan. untuk diucapkan. Makanya tidak ada unsur thiqal di sana. Al-qadiyah. Sudah, nggak berat untuk diucapkan. Berbeda dengan dhammah dan kasrah yang seperti yang kita contohkan tadi. Begitu Ibu ya. Berarti alismul manqus, alismul manqus ini tanda i'rabnya muqaddarah dalam kondisi apa saja? Hanya dalam dua kondisi, yaitu dalam kondisi rafa dan jar saja, saat marfu dan saat majrur. Adapun saat mansub, maka tandanya tetap dhahirah, fathah dhahir. Gitu ya, Ibu ya? Nah, Ustaz. Bingung tidak? Insya Allah enggak, Ustaz. Subhanallah jami'an. Jayid. Tiga yang pertama ini, yang pertama tadi alismul mudhafu ila ya'il mutakallim, kemudian yang kedua alismul maqsur, kemudian yang ketiga alismul manfus. Tiga-tiganya merupakan ism. Kita sampaikan tadi ada 5 kan Ibu ya? Ada 5 yang Iya. menggunakan alamah muqaddarah. Kita sudah bahas 3. 3 itu ketiga-tiganya adalah ism. Tersisa 2. 2 sisanya ini merupakan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' yang bagaimana? Fi'lun mudhari' naqis. Dua-duanya fi'lun mudhari' naqis. Iya. Fi'lun mudhari' naqis. Fi'lun mudhari' naqis itu yang bagaimana? Masih ingat masih kalian? Fi'lun mudhari' yang huruf terakhirnya merupakan huruf illah. Nah, Fi'il mudhari yang huruf terakhirnya merupakan huruf illah, il. baik alif, waw, atau ya. Tapi berbeda, berbeda kondisinya kalau misalkan huruf terakhirnya alif, berbeda dengan kalau huruf terakhirnya waw atau ya. Makanya kita bedakan menjadi dua bagian di sana. Yang keempat, al-mudhari'un naqisu bi alifin. Fi'lun mudhari yang diakhiri huruf alif. Nomor 4 ini yang diakhiri huruf alif saja. Sebenarnya ini hampir sama seperti yang nomor 2 tadi. Kalau isem diakhiri huruf alif itu tidak bisa diharokati, maka tanda i'rabnya muqaddar. Di sini pun juga demikian, fi'lun mudhari. Kalau diakhiri huruf alif itu kan tidak bisa diharokati, ya kan Ibu ya? Iya. Maka maka tanda i'rabnya muqaddarah. Terus. Pertanyaannya, apakah selalu demikian seperti isem maksur tadi, isem yang diakhiri alif tadi? Dalam semua kondisi i'rab selalu tanda i'rabnya muqaddarah. Ini fi'lun mudhari yang diakhiri alif. Apakah dalam semua kondisi i'rab, dalam saat rafa, nasab dan jazm selalu muqaddarah? Jawabannya tidak. Tanda i'rabnya muqaddarah hanya Mana? saat rafa dan nasab saja. Saat marfu, Masuk. misal di sini yakhsha, kalau misalkan marfu maka alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Demikian juga saat mansub yakhsha, an yakhsha, maka tanda nasabnya fathah muqaddarah. Berbeda halnya saat majzum. Makanya di sana kita tuliskan yustasna halatu al-jazmi. Dikecualikan saat majzum. Saat majzum bagaimana? Kita tahu
kaidah kita saat kita mempelajari fi'lun mu'tal di semester 4, akhir semester 4 atau semester 5 kemarin? Akhir semester 5. Baik. Hmm. Astagfirullah jami'an. Jayid. Kalau kita ingat kemarin, fi'lun mu'tal akhir, fi'lun yang diakhiri huruf illah, saat majzum itu selalu tanda jazmnya adalah dihapus huruf illahnya, ya kan Ibu ya? Kecuali kalau al-af'alul khamsah. Nah, jadi dihapus huruf ilahnya. Naam, di sini pun juga demikian. Ini fi'lun mudhari yang diakhiri alif, maka saat majzum tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Iya. Nah, berarti itu pengecualian. Itu kan zahirah, berarti dihapus kan kelihatan kalau dihapus. Tapi kalau saat marfu dan Iya. saat mansub, maka tanda rafa Muqaddar. dan tanda nasabnya muqaddarah, dhammah muqaddarah dan fathah muqaddarah. Gitu ya, Bu ya. Ada soal? Nama Ustaz. Ustaz. Jadi, mudah kan Ibu ya? Mudah insyaallah. Semuanya mudah. Terakhir, tinggal satu berarti Ibu sekalian. Apa itu? Al-fi'lul mudhari'u al-makhtum biwawin aw ya'in. Sama, al-makhtum biwawin aw ya'in aw an-naqis biwawin aw ya'in, sama saja. Mau istilah pakai makhtum atau naqis. Fi'lun mudhari yang diakhiri huruf waw atau huruf ya. Ini Iya. hukumnya sama. Iya. Fi'lun mudhari yang diakhiri huruf waw dan huruf ya, ini hukumnya sama. Bagaimana itu? Ini sebenarnya mirip Muqaddar. seperti nomor 3 tadi. Ini sebenarnya mirip seperti nomor 3 tadi. Nomor 3 tadi Ya. diakhiri isem, diakhiri ya kan Ibu ya? Isem diakhiri ya. Karena faktor siqal, karena faktor berat untuk diucapkan di lisannya orang Arab, maka sebagian tanda i'rabnya muqaddar. Di sini pun juga demikian. Saat marfu', maka tanda rafa'nya muqaddarah. Misalkan yada'u. Kalau kita paksakan misalkan kita tuliskan dan kita lafadzkan dhammahnya misalkan yada'u. Kan ya? Dan berat. Nah, setelah dhammah. Demikian juga misalkan kalau di akhir ya yusalli, setelah kasrah kalau kita paksakan dhammah maka berat di lisannya orang Arab. Yusalli. Nah, masyaAllah jami'an. Jadi saat marfu maka alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Namun bagaimana saat mansub dan saat majzum? Saat mansub maka tanda nasabnya tetap fathah dhahirah. Karena seperti sebelumnya tadi, fathah itu merupakan harokat paling ringan. Maka tidak ada unsur thiqal, tidak ada unsur berat diucapkan di lisan, gitu kan Ibu ya? Nah, maka saat mansub tetap, misalkan an yad'uwa, an yusalliya, tetap menggunakan fathah zahirah. Kalau majzum bagaimana sekarang? Kalau majzum seperti tadi sebelumnya, fi'lun mudhari yang diakhiri huruf illah, maka saat majzum tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Ya kan Ibu ya? Berarti yang terakhir ini fi'lun mudhari yang diakhiri waw atau ya, tanda i'rabnya muqaddarah hanya saat rafa' saja, saat marfu' saja. Gitu Ibu ya? Bingung tidak menghasilkan soal? Nama Ustaz. Ya, dari 5 macam kata ini tadi, ada 3 ism dan 2 fi'lun mudhari. Tadi tanda i'rabnya muqaddarah. Dan masing-masing ada penyebabnya. Kenapa kok tanda i'rabnya harus muqaddar? Kalau kita hitung sebenarnya sebabnya itu ada 3. Sebab yang menyebabkan tanda i'rabnya muqaddarah itu ada 3. 3 itu apa saja Mas sekalian? Yang pertama tadi apa? Al-asbab allati tamna'u zuhur Melaraskan al-alamat. harokat munasabah Karena tempatnya sudah ditempati. Harokah munasabah kan Ibu ya? Naam, istilahnya apa? Ishtighalul mahalli.
biharakatil munasabah. Saya tampilkan di layar. Iya. Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Ishtighal, mungkin kita pernah mendengar kata masyghul, syughul, artinya sibuk. Ishtighal, mahal itu artinya al-makan, tempat. Jadi tempatnya itu sudah sibuk, tempatnya itu sudah dipakai harokat lain, sudah ditempati harokat lain. Harokat apa itu? Hmm. Harokatul munasabah tadi, harokat penyelarasan bunyi. Istilahnya istighalul mahal. Kadang disebut begitu saja, atau kalau disebutkan lengkap, istighalul mahalli biharakatil munasabah. Begitu ya Bu ya? Ustaz. Sebab yang lain apa yang menyebabkan tanda i'rab muqaddarah tadi pada nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4, yaitu isim yang diakhiri alif dan fi'lun mudhari yang diakhiri alif. Sebabnya apa? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Maksudnya udzur. Karena memang huruf terakhirnya adalah huruf alif, itu tidak bisa diharokat. Gitu ya Bu ya? Istilahnya at-ta'adzur. Ta'zur. Nah, sahih. Kemudian sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga apa? Sebab yang ketiga ini terdapat pada nomor 3 dan nomor 5 tadi. Isim manqus, isim yang diakhiri ya, dan fi'lun mudhari yang diakhiri waw dan ya. Ya. Waw atau ya. Itu apa tadi sebabnya? Asfiqal. Asfiqal. Karena berat Berat. diucapkan di lisan. Gitu ya Bu ya? Nah, Ustaz. Allah. Jadi kalau yang kita bahas adalah sebab tanda i'rab muqaddarah, maka sebabnya ada 3. Tapi kalau berlaku pada kata apa saja, ada berapa kata? Maka ada 5 macam kata. 3-nya ism dan 2-nya fi'lun mudhari. Begitu ya Bu ya? Nah, Ustaz. Kalau yang ini nggak ada ya Ustaz ya di itu ya. Iya benar Ya, ya Bu. Tambahan berarti Bu. Bahkan ya. ya, Makanya tadi edisi nyarinya kok nggak ada revisi ya. dong. Iya, Edisi revisi. revisi Om. Karena setelah kadang-kadang kan buku itu seperti itu. Setelah dipakai buat ngajar Betul, itu Ustaz. baru kelihatan kekurangannya nih. Iya, iya. Lalu Jadi yang awal-awal merasakan itu sebenarnya ya sekaligus buat percobaan. Iya, Ustaz. Masalah lafaz. Ini Tapi ada tetap agak angkatan energi. ya, Ustaz, ya? Bagaimana Om? Ada angkatan baru lagi nggak ya? Angkatan baru untuk Kobaro, insya Allah akan segera kita buka Om. Pendaftaran sebelum Ramadan, insya Allah kita sudah share pengumuman, insya Allah. Mulainya Dan Ramadan. mulai belajar insya Allah setelah Idul Fitri. April. Oh, setelah Idul Fitri. Naam, pertengahan April insya Allah. Karena kita mempertimbangkan, kan biasanya kita membuka pendaftaran dan mulai belajar itu Januari. Desember itu sudah mulai pengumuman, Yes. kemudian Januari mulai belajar. Tapi kalau kita pertimbangkan sekarang kalender Hijriyah dan Masehi itu kan selalu bergeser, Om. Hijriyah kan selalu maju karena Iya. bedanya 11 hari. Jadi selalu lebih cepat 11 hari setiap tahun Hijriyah. Iya, Dan iya. sekarang Ramadan itu sudah dekat sekali dengan Januari. Januari, Februari, Maret sudah Ramadan. Iya, Maka Ustaz. kita pertimbangkan nanggung nanti Om. Kalau Iya, misalkan mulai belajar Januari, iya, iya. kemudian setelah 2 bulan nanti libur, kemudian nanti setelah itu lupa lagi yang dipelajari setelah liburan. Iya, iya. Maka sekalian setelah Lebaran saja insya Allah. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? Lama, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita sudah selesai dari tanda i'rab asliyah, baik yang zahirah dan muqaddarah. Zahirah itu tidak ada pembahasan lebih rinci karena memang itu kondisi asalnya.
Ada tanda i'rab berupa harokat dan kelihatan bentuk harokatnya, wujud harokatnya. Yang perlu dirinci ini tadi adalah yang muqaddarah. Ada 5 kata dan sebab-sebab. Setelah selesai dari alamah asliyah, maka kita berpindah ke alamah far'iyah. Baik. Alamah far'iyah ini terdapat pada kata apa saja? Pada berapa kelompok kata, berapa macam kata? Maka di sana kita tuliskan di sana ada 7 bab atau 7 kelompok kata yang menggunakan alamah far'iyah. 7 itu 5-nya merupakan ism dan 2 merupakan fi'lun mudhari. Totalnya 7. 5 ism, 2 fi'lun mudhari. Gitu ya, Bu. Tapi, mahasiswa sekalian, kita juga perlu memahami sejak awal tanda i'rab far'i, tanda i'rab pengganti far'i, pecabang. Ini bermacam-macam, mahasiswa sekalian. Tidak satu jenis saja, tidak satu macam saja. Ada tanda i'rab far'i yang berupa huruf, ada juga tanda i'rab far'i yang berupa harokat juga. Tapi harokatnya tidak seperti standar alamah asliyah. Kalau alamah asliyah kan dhammah untuk tanda rafa, fathah untuk tanda nasab, kasrah untuk tanda jar, kemudian sukun untuk tanda jazm. Bisa jadi pada alamah far'iyah itu kasrah sebagai tanda nasab, demikian juga fathah sebagai tanda jar. Bisa seperti itu. Gitu ya, Bu ya? Itu gambaran saja. Baik, kita bahas satu persatu 7 kelompok kata ini. 5 yang merupakan ism, 2 yang merupakan fi'lun mudhari. Kita bahas satu persatu. Mawadhi'ul alamatil far'iyah. Tempat tanda i'rab far'i 5 ism dan 2 fi'lun mudhari. 5 ism itu apa saja? Yang pertama, al-asma'ul khamsah. Mungkin sambil sedikit dibayangkan dan diingat-ingat. Ini yang dimaksud yang mana? Al-asma'ul khamsah. Itu abun, akhun, hamun, fu, dan itu. Kemudian al-ismul musanna. Al-musanna yang menunjukkan 2 atau double yang biasanya ditambah alif dan nun atau ya dan nun di akhir. Kemudian ada jam'ul mudzakkar salim, yaitu yang menunjukkan jamak mudzakkar dan tidak ada perubahan struktur kata. Biasanya ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun di belakang. Kemudian ada jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim itu menunjukkan jamak muannats dan tidak ada perubahan pada struktur katanya. Biasanya ditambahkan alif dan tak maftuhah di akhirnya. Yang kelima ada alismul mamnu minas sharf yang kita pelajari di akhir semester 2 dulu. Alismul mamnu minas sharf yaitu isim yang tidak bisa diakhiri tanwin, tidak bisa ditanwin akhirannya. Setiap yang tidak bisa ditanwin juga tidak bisa ditandai kasroh. Dulu kan gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian 2 fi'il mudhari itu apa saja? 2 fi'il mudhari itu ada al-af'alul khamsah yaitu fi'lun mudhari yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Afan. Kedengaran suaranya Ahmad. Sayup-sayup nggak apa-apa Ustadz. Afan. Nggak Capek terlalu Ahmad. bahan. Dari Yang pagi. bontot. Ya, Ahmad yang kecil. Mungkin kita kan olahraga main bola di pondok. Makan. Sampai enggak tidur siang. Terus ini tadi ketiduran. Oh ini ketiduran. Kesel berarti stop dia. Memang capek. Oh nangis. Maksudnya kebangun Ustadz? Iya, ketiduran terus habis itu
Saya tuh Ustadz. Afwan, Ustaz. Nah, bahasa Ustaz. Apa Ustadz? Mbak Hani, Ngambuk. lemes amat. Biasa banget Nah, harus turun tangan berarti Ustaz tubuh baru diam, Bu. Iya, sama bapaknya ya. Tapi anak-anak emang gitu, cucu saya juga gitu tuh Mbak Hani. Iya, kalau tidur gitu ya, Bu. Tidur, Ngebangun dia kesel kayaknya dia ya, Bu. jadi apa namanya, kalau tidurnya nggak tidur-tidur tuh. Ntar giliran tidur kebangun, mungkin ini kali ya, kayak gitu. Terus Iya. ketawa-ketawa, godain baru gitu. Cak apa Afwan, gitu, dia lupa si cucu. ya, ada faktor yang lain juga sih ya. Oh gitu. Lagi Kenapa? sakit Ustaz? Enggak sih, enggak lah. Ini Enggak memang ya? kecapean. Ini tadi kecapean karena memang olahraga di pondok tadi. Dari Oh, pagi Oh, capean, Bu. sama mas-masnya. kelas berapa Hmm, sekarang Ustaz yang namanya Ustaz lupa lagi deh. namanya Ahmad, Ahmad masih usia 5 tahun, masih usia Oh, Oh, lima. kecil. masih Ya, bontot. itu ya Allah, Capean tuh tiduran pas mau maghrib kali gitu kali. kecapean tiduran. Terus juga ada kepinginan juga sih tadi. Oh, Kepingin Oh, itu lagi yang itu masalahnya yang ya itu, Bu. aku inget loh anak-anak bener kepinginan yang belum kesampaian gitu. iya Ustaz. Nagih tuh anak kecil tuh kalau dijanjin mah nggak Iya. boleh bikin ya. kan karena habis selesai setoran Surat surah. dari Ad-Duha sampai An-Nas gitu kan. Heeh. Terus Janji, aduh janji. nanti Oh, nagih sebenarnya dia. sempat Iya anak-anak tuh inget deh. belum sempat. Lucu banget sih. Iya gitu Mbak Hani, lucu anak kecil kadang. Anak-anak kan senangnya makannya manis gitu Mbak Hani ya, lucu deh kalau cucu tuh. Emang dia minta apa katanya, Bu? Oh, Gak tahu enggak kalau cucu kan oh bisa iya. kan sama mamahnya udah dikasih sedikit. Nanti itu dia tahu sisanya tuh mana itu dalam bahasa enggak mau lagi itu sisanya masih banyak. Mamanya bilang udah habis udah mama gitu. Bu, cowok juga ya, Bu? Cucunya ya, Bu? Cewek, aku mah Oh, cewek. cewek. Udah habis gitu kan anak seneng Ah, dikasih lah sedikit gitu. Dah ah, ya mama habis enggak tuh ada ah. lagi gitu mau lagi. Nah, terus diliatin bungkusnya aja sama mamanya baru diem tuh habis gitu. Oh, iya. Padahal sih nggak habis cuma ditaruh terus diambil bungkusnya gitu loh. Bener. Itu satu itu coklat tuh anak kecil kan seneng banget nih. Iya lah, Bu. Kalau kayak kita aneh juga seneng, apalagi anak kecil. Ya, karena manis tapi kalau udah kenal manis kan anak kecil susah ya makan yang lainnya katanya takutnya kan begitu jadi dikombain kan makannya kan. Emang umur berapa, Bu? Baru 1,5 tahun. Oh iya. Hampir 2 tahun April besok ya. Kalau Salah, dikasih saya minta maaf ya. nggak apa-apa Ustaz. Baca Ustaz. Ajak belajar Ustaz. Ajak belajar aja dia Oh, Ustaz. tambah berapa nanti? Lagi nangis gitu dia ada belajar. Mahani dasar. Iya parah ya, Bu. Oh, nanti tambah nangis. Wah. Enggak, dia kan seneng main itu, Bu. Dia seneng masuk kamera gitu, Bu. Ya betul, suka ngeliat-ngeliat ya. Tapi kalau lagi kesel Heeh. kali. Atau iya. Ini tadi untuk yang fi'il bahas sekarang fi'il mudhari itu ada dua, yaitu al-af'alul khamsah dan al-mudhari al-mu'tadul akhir. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf illah. Gitu ya, Bu, ya. Iya. Saya minta maaf ini kok. Nampaknya saya harus izin dulu ya. Kayaknya bertambah ya Ustadznya sepertinya. Nggak apa-apa Ustadz. Ustaz, tadi beda ya? Gimana? Tuh Andi Oh, Mbak. enggak.
Yang mana? Tadi Yang mana? tadi mudore yang mukadaro tadi bukan Iya, dulu ya? tadi fi'il mudhari yang tanda i'rabnya menggunakan alamah far'iyah itu yaitu fi'il mudhari yang diakhiri huruf illah juga. Tapi kan nggak Hmm. selalu tadi. Nggak Iya, selalu gitu ya. iya. Ah, terutama misalkan saat majzum misalkan. Saat Oh, majzum nah, maka tandanya bukan alamah asliyah ya atau ya, tapi Ustaz. harfil illah. Itulah yang kita akan bahas di sini nanti. Ustaz. Fi'il mudhari mu'tal akhir itu saat majzum saja menggunakan alamah far'iyah. Gitu. Iya. Ustaz. Jadi fi'il mudhari mu'tal akhir itu kadang menggunakan alamah muqaddarah, kadang menggunakan alamah zahirah, kadang juga menggunakan alamah far'iyah. Nah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan sebelum kita cukupkan? Wah, saya minta maaf ini. Apa nih? Sama Ustaz. Bahasa Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Amin. selalu Amin. memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba yang soleh dan solehan yang bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh yang semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban. Dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan menerima semua amal ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Hani.